Konten ini relate banget buat kamu yang baru aja lulus kuliah dan sedang ingin membangun atau berintis usaha, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Dan pastikan tonton konten ini sampai habis dan jangan di skip karena setiap momennya akan berharga banget buat kamu. Jangan lupa juga like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Jika kamu merasa menjadi sudah lulus maksimal banyak selama pekerjaan yang diterima. Oke, teman-teman semua ya. Rasanya memang saat ini menjadi seorang entrepreneur menjadi idaman semua orang ya, teman-teman ya. Dan pastinya memang ketika kamu lulus kuliah berharap untuk menjadi seorang entrepreneur atau bahkan berwira swasta ya. Dan tidak sedikit ketika kita ingin mulai berbisnis, lalu hal apa sih yang harus dimiliki untuk modal awal nih, teman-teman ya. Sudah pasti katanya materi ya Kang ya. Enggak tentu juga sih. Tidak semua orang juga punya modal tapi ternyata mereka bisa bangun usahanya sampai sukses ya teman-teman ya. Lalu hal apa sih yang memang menurut Akang katanya gitu ya? Banyak sekali pertanyaan. Kira-kira Kang saya tuh nggak punya modal, jadi saya nggak bisa mulai usaha. Ternyata itu salah banget ya teman-teman ya. Orang selalu berpikir begini. Ketika kita berbicara masalah modal berarti selalu berorientasi pada materi ya teman-teman ya. Dan pastikan jika kamu sudah beranggapan seperti itu, maka saya yakin tidak akan ada langkah yang akan kamu lakukan. Karena selalu berpikir kepentok modal lagi ya teman-teman ya. Nah, ada satu hal yang saya pelajari teman-teman semua ya. Ini sebuah cerita dari teman saya ya. Beliau bahkan hanya lulusan SD dan kemudian dia bisa menjadi seorang pemilik toko komputer yang cukup besar di Kota Bandung, teman-teman semua ya. Nah, singkat cerita adalah dia pertama-tama itu menjadi seorang karyawan di salah satu toko komputer dan kemudian dia berhasil memahami cara merakit komputer, cara memperbaiki komputer dengan baik sehingga pada akhirnya dia membuka usaha sendiri, memberanikan diri ya teman-teman ya, dengan modal kepercayaan dari mantan bosnya. Lalu gimana sih kok bisa banget dapat kepercayaan dari mantan bosnya? Nah, uniknya adalah si orang ini tuh benar-benar jujur banget, polos, karena mungkin dia belum memahami ya etika bisnis, yang pada akhirnya dia meminta izin kepada si bos bahwa dia tuh ingin buka usaha. Dan ternyata di luar dugaan juga seorang ini tuh mendapatkan dukungan dari bosnya dan dia kemudian disuplai beberapa unit komputer serta barang-barang yang ada di toko si bosnya itu. Nah, kemudian seiring berjalan waktu 3 tahun kemudian dan bisnisnya luar biasa, sudah besar banget ya teman-teman ya, bahkan sekarang dia sudah merambah ke bidang-bidang yang lain. Nah, lalu bagaimana ketika kita akan mulai sebuah bisnis kemudian belum memiliki modal? Ya teman-teman, yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah aktifkan dulu survival mode-nya. Jadi kalau kamu pernah nonton podcastnya Om Deddy, beliau pernah bilang bahwa tidak semua orang memiliki survival mode. Betul sekali teman-teman ya. Karena untuk bicara survival mode itu kita butuh sebuah sebuah poin-poin ketika akan mengaktifkan yang namanya survival mode. Lalu poin-poin apa aja sih yang bisa mengaktifkan yang namanya survival mode tersebut? Yang saya pelajari hingga saat ini adalah yang pertama, yaitu eager to know ya. Selalu balik lagi ketika saya di konten-konten selalu ngebahas eager to know, yaitu keingintahuan untuk mencari sebuah ilmu ya. Rasa ingin tahu dalam diri kita itu pasti ada ya. Namun seringkali rasa keingintahuan dalam diri kita itu disalahartikan. Pengen tahu kehidupan orang lain lebih jauh, pengen tahu keburukan orang lain lebih jauh. Sebetulnya rasa ingin tahu dalam diri kita itu besar ya. Jadi ketika kamu ingin mulai sebuah bisnis, kamu cari tahu dulu ya. Cari tahu mengenai resiko ya. Pertama itu resiko ketika kamu menjalani bisnis tersebut. Yang kedua, lalu temukan juga passion yang ada dalam diri kamu ya. Ketika misalnya kamu belum menemukan ilmu yang akan mendukung kamu ketika membangun bisnis tersebut, resiko-resikonya apa saja itu rasanya akan sulit. Oke, bisa aja kita nekat ya, pukul duluan, urusan belakangan. Tapi rata-rata ketika hal seperti itu tidak ditunjukkan dengan mental yang kuat, biasanya akan jatuh dengan mudah dan seringkali ya udah aja. Lalu sampai mentalnya kena dan udah begitu udah nggak mau bisnis lagi deh teman-teman ya. Nah, yang kedua, kadang-kala kita ceroboh ya. Ceroboh karena tergiur dengan sebuah keuntungan belaka ya. Kita akhirnya
rela untuk minjam uang ke bank, memulai sebuah bisnis yang baru saja dirintis, belum tahu peluangnya seperti apa, break even pointnya bagaimana, marketnya siapa, pasarnya bagaimana. Itu seringkali kita memberanikan diri pinjam ke bank, padahal itu sebuah resiko yang sangat besar ya. Sebetulnya untuk pinjam ke bank itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja ketika memang bisnis kamu sudah berkembang. Tapi ketika kamu baru saja memulai bisnis, usahakan kamu harus menggunakan uang yang memang cukup apa ya, saya bilang uang dingin lah ya, yang nggak terlalu bikin kamu mikir jauh deh ya. Nah, lalu ketika kamu sudah membangunkan titik survival mode tersebut, bagaimana sih caranya untuk mempertahankan hal tersebut? Nah, mempertahankannya adalah ketika kamu mengambil sebuah langkah. Karena untuk mempertahankan survival mode itu adalah berarti harus ada sebuah masalah yang menimpa kamu ya. Jadi kita nggak akan pernah tahu kita tuh bisa survive atau enggak kalau nggak ada masalah yang menimpa ke diri kita. Karena seringkali kita maunya tuh hidup lancar-lancar aja, lempeng-lempeng aja, nggak ada masalah ya. Atau bisnisnya langsung melesat jauh. Karena nggak ada bisnis yang saya rasa lurus-lurus aja ya teman-teman ya. Jika memang ada bisnis seperti itu, sudah pasti semua orang pasti akan kaya semua ya teman-teman ya. Bahkan orang-orang yang berjalan tanpa modal pun sudah memiliki mobil-mobil mewah di rumahnya. Tapi ternyata hal yang sering kali membuat orang-orang itu menjadi mundur kemudian tidak melanjutkan kembali itu karena tekanan dari pekerjaannya, yaitu sebagai seorang bisnismen. Karena pernah gak sih kamu berpikir ketika bos-bos itu selalu marah-marah ke kamu dan kemudian saat itu dia selalu strength, bahkan sulit sekali untuk menjadi orang yang supel atau bahkan orang yang familiar ya. Itu karena tekanan dari pekerjaannya ya. Sehingga dirinya itu selalu strength, tegang, dan karena dia sedang berusaha untuk mempertahankan mood serta survival mode-nya. Nah, ketika kamu sudah berada di puncak posisi seperti itu, maka kamu akan mudah melangkah ke jenjang yang berikutnya ya. Jadi modalnya sebenarnya apa sih Kang dari kesimpulan konten ini? Modal yang pertama yang kamu harus siapkan adalah modal untuk membangun kata survive ya. Mampu nggak kamu survive dengan modal yang terbatas, yaitu kemauan saja. Nah, dari kemauan ini kamu bisa kembangkan yaitu dengan mencari ilmu ya. Jadi cara mencari ilmu itu banyak banget ya zaman sekarang. Bisa di YouTube, bisa melalui sebuah artikel, atau mungkin kamu bisa juga ikut orang terlebih dahulu ya. Syukur-syukur ketika kamu bertemu dengan salah seorang dimanapun dan kemudian kamu mendapatkan sebuah peluang usaha, kamu bisa langsung ambil. Jadi yang penting itu survive-nya dibangun, kemudian ada action. Jadi dua hal ini, modalnya survive serta action. Lalu ada apa sih di tengah-tengahnya ya teman-teman ya? Di tengah-tengah antara survival mode serta action ini ada modal, yaitu kemauan ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kemauan ini tuh akan mengimbangi yang namanya survive serta ini dia tadi action ya. Mau untuk action, mau untuk survive. Jadi ini akan menjadi sebuah timbangan teman-teman. Jika kemauan ini sudah berada di keduanya, saya yakin apapun kondisinya kamu akan terus berusaha ya. Meskipun memang ketika kamu minjam uang, kamu akan perhitungkan dulu kira-kira break even point seperti apa, kemudian resikonya bagaimana ya. Dan kamu akan melangkah secara hati-hati. Dan seringkali orang mulai bisnis itu bingung, akhirnya modal nekat tergiur dengan keuntungan. Itu yang tidak boleh. Jadi pastikan dulu modal ini kamu miliki. Yang pertama, saya ulangi lagi, survival mode. Yang pertama itu survival mode, yang kedua itu kemauan, yang ketiga adalah itu dia tadi action ya teman-teman ya. Jadi tiga hal inilah modal penting yang harus kamu miliki terlebih dahulu. Untuk urusan materi bisa dicari ya. Untuk urusan materi itu kamu ya bisa lebih cerdas lagi teman-teman ya. Kamu bisa gedein motor, bisa apa, itu kembali lagi kepada cara kamu untuk mendapatkan sebuah materi. Ini saya yakin kalau materi itu bisa dengan mudah dicari, tapi yang susah dicari itu adalah bagaimana kita mempertahankan semuanya. Dan seringkali bagi para pemula ketika membangun semuanya itu terlalu menganggap remeh ya, dan dia berpikir bahwa membangun bisnis itu dengan uang yang cukup banyak dia bisa berjalan begitu saja. Tapi ternyata setelah berjalan tekanannya banyak, masalahnya banyak, apalagi hubungannya kalau kamu sudah hajar karyawan ya. Tidak semua orang tuh bisa handle karyawan dengan baik, karena yang paling susah itu adalah ngatur manusia ya teman-teman. Terlebih kita itu pun jadi bos tuh kadang-kadang terlalu dekat dengan anak buah pun jadi malah kurang ajar sama kita ya. Jadi itu hal-hal yang harus kamu perhatikan. Jadi modalnya adalah ya tiga hal tadi. Untuk materi kita tidak akan bahas gimana caranya dapat modal berupa materi ya. Intinya teman-teman semua sudah lebih cerdas lah, sudah bisa lebih tahu bagaimana caranya mendapatkan uang ya teman-teman ya. Dan saya harapkan bahwa ketika kalian memulai sebuah bisnis, jangan pernah pakai uang yang cukup besar, kemudian
tanpa tahu peluangnya bagaimana, tanpa tahu segmen pasarnya siapa, kemudian bagaimana daya belinya, itu yang jangan sampai ya teman-teman. Jadi 3 hal tadilah yang harus kamu miliki sebagai modal utama agar kamu tidak kesulitan saat mulai membangun bisnis. Dan itu adalah berdasarkan pengalaman saya teman-teman semua ya. Jika teman-teman ingin tahu untuk cerita hidup saya, boleh lihat di konten yang ini teman-teman ya. Dan nantinya mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua, karena saya pun bukan ekspertis dan saya pun bukan seorang yang lihai dalam sebuah bisnis, tapi berdasarkan pengalaman ada beberapa hal yang harusnya saya lakukan dari sejak dulu. Tapi ternyata saya sadari ketika terjun di afiliasi, ternyata pointer-pointer yang menjadi kesalahan utama saya adalah itu dia tadi, 3 hal ini ya. Survive-nya ada, maunya ada, tapi itu dia, actionnya terlalu gerasak gerusuk yang pada akhirnya ya tidak bertahan lama lah perusahaan, meskipun hanya bertahan 9 tahun ya teman-teman ya. Nah, semoga konten ini bermanfaat dan saya rasa mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada saran komentar, kamu bisa tulis di sini. Dan jangan lupa juga like, subscribe serta nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.